dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia yang berkenan hadir meluangkan waktu di acara webinar pada malam hari ini. Selamat datang juga kepada Pak Nur Rahman sebagai penulis buku yang akan kita bedah nih ya, yang akan dilaunchingkan pada kesempatan hari ini. Juga kepada seluruh panitia, terima kasih yang sudah mempersiapkan semuanya sehingga acara pada malam hari ini bisa terselenggara. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh mau nanya dulu nih, Teh Indari apakah sudah hadir? Eh, langsung ke materi saja, Bu Langsung Lucy. materi? Oke, Iya, baik. langsung ke Pak Nur saja. Ya, baik. Kalau begitu, eh Bapak Ibu sekalian, sebelum memasuki pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Nur Rahman, izinkan saya untuk membacakan apa? Membacakan kurikulum vitae beliau. Bentar. Kurikulum vitae Pak Nur Rahman. Pak Nur Rahman adalah seorang guru, MC, trainer, dan autor. Beliau pernah belajar di International Open University di jurusan Psikologi Islam, di Universitas Pajajaran, STII Pasundan Bandung, Universitas Balai Bandung, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, Akademi Bahasa Asing atau ABA Internasional, dan Universitas Terbuka Bandung. Pendidikan nonformalnya yang beliau telah ikuti adalah Certified Public Speaking Professional, Certified Hypnosis for Teacher, Certified NLP for Teaching, Certified Stress Management Hypnosis NLP, Certified Hypnosis for Therapy, Certified NLP for Therapy, LPK Generasi Fakih Fidin Indonesia, Certified Consultant Professional, IL Institute, dan Ganesha Public Speaking School. Pengalaman yang beliau telah melaksanakannya yaitu seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan motivasi. Beliau telah mengisi di banyak sekali perusahaan dan lembaga, baik itu BUMN ataupun swasta. Kemudian juga mengisi di eh, banyak sekali sekolah-sekolah, baik itu SMP maupun SMA, yang ada di wilayah Jawa Barat. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya lagi, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sudah banyak juga award atau pencapaian yang telah diperoleh oleh Pak Nur. Dan yang tertinggi adalah The Best Innovative Feature se-Asia, kemudian juara satu pengelola TBM nasional, juara satu pengalaman mengajar sejarah nasional, juara satu gold medal Olimpiade Guru Geografi Nasional, juara dua guru berprestasi Jawa Barat, juara dua inovasi media pembelajaran Jawa Barat, juara satu guru berprestasi Kabupaten Bandung, guru sasaran terbaik mapel geografi Jawa Barat, peraih IPK terbaik pasca sarjana, juara satu CCQ MTQ Kabupaten, Remaja Teladan Abad 21 Nasional, dan juara satu lomba Cipta Cerpen Bandung Raya. Oh, Masya Allah, banyak sekali award yang telah diterima beliau ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan coba share screen ya sebelum materi yang akan disampaikan oleh beliau. Mohon izin ya Ibu share screen. Bentar. Yes. Bentar. Kok nggak bisa ya?
Kenapa tidak bisa dibuka? Oke, alhamdulillah. Baik, silakan Pak Nur untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Pak Nur sepertinya ini chat di grup terpental beliau. Oh Sedang iya, coba untuk bergabung kembali. baik. Kita tunggu dengan sabar ya Bapak Ibu. Udah masuk belum ya? Masih ke mute ya Pak Nur ya? Mana ya? Kok belum ada? Sudah bisa sih Pak Nur sudah ada. Oh ya? Oh, alhamdulillah. Kok nggak bisa muncul? Pak Nur sudah hadir kah? Muncul ya di layar ya, tapi sekarang nggak ada ya Bapak. Ini ada Pak Nur. Silakan Pak Nur. Belum muncul. Ramadan berlatih kesabaran. Menunggu launching buku dari Pak Nur Rahman malam ini. Ya, Salam Pak. Kecil saya. halo Pak Nur silakan. Silakan. Langsung materi. Ngantuk lagi Zoom. Sudah bisa dimulai Pak Nur? Oh, enggak. Hanya isinya suaranya kecil ya Bu Lucy ya Pak Nur ya. Iya betul tidak terdengar. Ntar ini ada yang suaranya keluar. Suaranya kecil Pak, jauh suaranya. Kalau yang pakai handphone tadi jelas ya Bu Lucy ya Pak Nur ya. Iya betul, yang tadi jelas. Masih jauh Pak, maaf Pak, masih jauh suaranya. Apa mungkin harus pakai itu ya? Pakai apa? Mic.
mic hand atau headphone. Izin tadi sempat pakai handphone, jelas ya Bu Lucy ya. Iya, jelas, Bu. Kalau yang sekarang kecil Pak, jaringan mungkin ya di lokasi. Bisa jadi. Atau boleh tanya jawab. Gim- Gimana Pak, kecil suaranya? Boleh tanya jawab dulu saja sambil menunggu saya nanti pengaturan suara. Oh, baik-baik. Pak Nurnya mau pindah device dulu mungkin ya, Bu Lucy. Oh, iya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Pak Nur untuk mengganti device, seperti yang sudah disampaikan di undangan spesial untuk para guru-guru hebat, eh, Pak Nur menanyakan, siapakah di sini yang ingin meningkatkan skill komunikasi, baik itu public speaking, ice breaking, dan hypnoteaching sekaligus. Mengajar bukan sekadar menyampaikan materi, tetapi juga membangun koneksi dengan siswa. Nah, pada kesempatan ini, Pak Nur nanti akan membuka, akan menjelaskan gimana sih caranya gitu supaya kita bisa meningkatkan keterampilan public speaking, kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan ice breaking, serta menguasai hypno-teaching agar penyampaian materi lebih efektif. Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian nih, eh, ada apakah hal apakah yang membuat Bapak Ibu sangat tertarik ingin ikut hadir pada malam hari ini? Boleh raise hand, boleh acungkan tangan. Nanti silakan boleh buka suara. Silakan Bapak Ibu. Kenapa sih pengen pengen apa yang ingin didapatkan dari pertemuan malam hari ini pada webinar pada kesempatan hari ini? Silakan. Suara saya masih kecil. Ya, masih kecil Pak Nur. Baik, saya persilakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, boleh ditulis di chat juga boleh. Nanti saya bacakan. Suara masih kecil. Ya, Suaranya masih kecil. Ini masih kecil ya, Bu Leni ya, ya Bu. betul masih kecil Pak. Bapak kalau tadi izin Pak waktu pakai handphone ya jelas ya, Bu. Iya Bu, jelas suaranya. Cukup jelas tadi. Handphonenya tidak bisa masuk ke ya. Tidak connect, tidak connect ke Zoom-nya. Oke, ada pertanyaan nih dari Ibu Siti. Ada kata hipno, wah, hipnoterapis, hipnotis. Ya, seperti apa nanti ini hipnonya? Hypno-teaching, ya. Hipnonya hypno-teaching. Hipnosis disandingkan dengan teaching. Jadi bagaimana cara mengajar yang dengan hipnotis ini, hipnosis ya. Baik, boleh kita kumpulkan dulu pertanyaan dari sekarang, nggak apa-apa tuh. Jadi nanti Pak Nur tinggal menjawab. Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan di kolom chat, silahkan. Apakah sudah bisa Pak Nur? Belum? Kecil ya. Ini HP Iki tadi nyambung. jelas. Mohon maaf ini untuk peserta, tapi kalau ini nggak bisa masuk. Ini HP.
Ya, Pak. Pak. Kalau nanti ada yang bisa share screen, kalau saya dari HP ada yang bisa share screen. Udah Bu Lucy sudah share screen ya Bu Lucy ya? Sudah, Ibu. Untuk materi udah. Sudah Pak, Sudah, ini silakan sudah Bu Lucy sudah share screen ya. sudah slide pertama. Masih kecil suara? Sih Pak, kecil. Lumayan sih tapi ya Bu Lucy ya mungkin Kak bisa dicoba Iya, dulu. eh, lumayan. Lebih baik ya. Yang tadi padahal udah Nggak ada. sih suaranya ya. Katanya suaranya di aja. Bagaimana? Sudah dengar, Bu? Sudah Lumayan. sudah lebih baik sekarang. Baik, bisa dimulai, Bu ya? Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tidak bisa menampakkan wajah untuk sementara waktu karena kondisinya pada Allah ini tiba-tiba tidak bisa connect, HP juga tiba-tiba tidak bisa join Zoom. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kesabaran kita dalam menghadapi ujian ya. Ini jadi perkirakan sebelumnya, tapi ternyata qadarullah harus seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini hadir, insya Allah nanti kita bisa bertemu langsung sehingga materi bisa dipaparkan secara live langsung ya, bertemu offline, dan mudah-mudahan nanti bisa betul-betul memaksimalkan materi yang hari ini akan kita bahas. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba eh, menggambarkan bagaimana sih sebetulnya dari buku yang saya buat ini. Boleh di next, Bu? Bapak Ibu yang hari ini hadir, ini slide-nya sudah terlihat. Izin sudah pindah Pak slide-nya. Ini sudah mulai ke ekspresi. Sudah. Ya Pak. Oke, Bapak Ibu boleh diisi di kolom chat. Di malam hari ini, Bapak Ibu yang hari ini mengikuti webinar dan melalui buku, kira-kira berada pada posisi ekspresi nomor berapa nih malam hari ini? Boleh di chat ya, boleh di chat, boleh langsung ngomong juga boleh, silakan. Jadi fasilitasi, oke, ada yang nomor 4, dan ngantuk ya, atau lapar. Ya, mana nih baru Satu, alhamdulillah, nomor 4, nomor 1, alhamdulillah, ya, beragam ya. nomor 1 Pak, banyak nomor 1, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, apapun alam dan Bapak juga lagi pergi bulan, mudah-mudahan bisa cepat membaik keadaannya. Baik, kita ya bahwa kenapa saya ingin take ombak dulu. Masuk situ. Jadi awalnya setiap orang itu mengawali setiap aktivitas akan selalu membawa rasa dalam kegiatan. Nah, hal ini juga ingin saya ketahui bahwa dalam kondisi seperti apa sebetulnya Bapak Ibu hadir di malam hari ini. Terlepas dari yang hari ini punya perasaan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, bahkan nomor 4, ini adalah bagian dari mindset kita ketika memilih rasa ketika kita berada dalam sebuah aktivitas. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Sebelum saya melanjutkan, suaranya masih kurang jelas atau bagaimana? Masih jelas. Cukup, Pak. Cukup ya. Mudah-mudahan yang kurang jelas nanti kita bisa bertemu langsung ya dan bisa kita memaksimalkan kondisi ketika menggunakan digital itu resikonya ya seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kesabaran Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti dibahas di grup setelah ini. Baik, Bapak Ibu. Boleh di next? Boleh di next?
Oke, baik. Bapak Ibu, saya begitu bersyukur malam hari ini bisa membersamai Bapak Ibu yang hadir dari berbagai daerah. Ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki beragam karakteristik, beragam budaya, beragam culture, dan semua hal yang menggambarkan tentang Indonesia hari ini kita rasakan. Ya, dunia komunikasi yang hari ini kita bicarakan sangat berdampak sekali dari mana kita berasal. Boleh dicek Bu Lucy dari mana saja ini teman-teman kita, teman-teman guru hebat kita yang malam hari ini stay tune nih kegiatan webinar dan launch buku. Boleh dicek Bu Lucy dari mana saja? Tadi ada dari Unggaran, dari Jawa Tengah, dari Bandung ada, terus lagi tadi mana lagi ya tadi tuh? Jawa masih Pulau Jawa. Pulau Jawa ya, baik. Iya, Ada yang dari luar Jawa kah? tidak ada sepertinya. Jawa Tengah, kalau dari Jawa Barat, Bogor, dari Bandung, dari Jakarta, Sukoharjo, Malang, Unggaran, Sumedang juga ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir dari berbagai daerah ya, dari Belita dan sebagainya. Kemudian ini jadi gambaran bahwa memang dunia komunikasi nanti akan berpengaruh terhadap dunia kedaerahan itu akan berpengaruh terhadap komunikasi kita. Jadi, terima kasih atas kehadirannya. Ini ada dari Riau juga ya, Ibu Nova ya, Ibu Nova. Kita ada juga dari Riau. Mudah-mudahan ini menjadi peluang ya untuk mengembangkan potensi kita dalam dunia komunikasi. Nanti barangkali kalau kita bertemu langsung, apalagi dari NTB ada Pak Sofian atau ya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa bertemu langsung sehingga bisa memaksimalkan. Saya cek sebentar ya via HP. Baik, Assalamualaikum. Bagaimana lebih jelas? Nah, Ini ya, sekarang ini cukup banget, Pak. bagus. Ini sudah jelas. Alhamdulillah. Memang butuh kesabaran. Sebentar ya. Oke. Oke. Ini memang luar biasa nih. Butuh kesabaran. Masya Allah. Sebentar. Tidak apa-apa. Saya kuat. Karena ujian itu selalu mendadak. Iya, betul. Baik, bisa kita next ya. Kita next. Ya. Di next berikutnya. Baik, nah Bapak Ibu, yang sebelumnya dulu Bu, yang sebelumnya dulu Bu. Oke. Yes. Maaf. Baik, tadi sudah ditanyakan juga apa sih motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar malam ini, dan ini menjadi penting bahwa ketika kita mengawali semua aktivitas kegiatan kita, ternyata itu menjadi kunci kesuksesan kita. Nah, Bapak Ibu barangkali ada yang mau satu orang menyampaikan apa motivasinya. Boleh secara langsung, dan nanti saya akan berikan sesuatu yang spesial buat Bapak Ibu di luar dari reward yang malam ini akan diberikan. Silakan Bu Lucy untuk satu orang yang raise hand. Oke, silakan. Siapa? Mangga. Boleh langsung open mic. Siapa aja, Mangga. Silakan, ada? Boleh Bu Lucy yang memilih kalau ada yang raise hand. Belum ada nih. Oke, siapa yang mau nih? Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Motivasi saya mengikuti Zoom ini adalah 3 hal yang ditawarkan tadi di flyer sebelumnya, yaitu tentang ice breaking, kemudian
ada hypnotizing, dan juga satu lagi public speaking. Dan saya pikir ini 3 hal yang harus dimiliki, keahlian yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menciptakan kelas yang menyenangkan. Jadi saya ingin mendapatkan ketiga ilmu itu di Zoom ini. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Siapa tadi, Bu? Maaf. Sebentar. Ibu Yuyun, Oh, Bu Yuyun. Baik, Bu Yuyun, terima kasih. Baik Bu sama-sama. Yuyun, terima kasih. Nanti Bu Yuyun bisa langsung chat nomor ke nomor saya untuk alamatnya. Saya akan berikan salah satu buku yang sudah saya tulis di luar dari buku yang hari ini sedang saya paparkan ya, di luar dari buku The Art of Communication. Masya Alhamdulillah, Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Nur. Baik, sama-sama Ibu. Boleh di next Bu? Ya. Ini barangkali hal yang spesial yang ingin saya berikan untuk Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia, bahwa ada sesuatu hal yang ternyata hari ini terjadi pada kita, khususnya para guru Indonesia. Karena Bu Lucy juga adalah orang yang memiliki kemampuan membaca puisi, sama seperti saya, memiliki minat yang sama. Saya ingin memberikan terlebih dahulu membaca puisi untuk guru, yaitu Pelita 2025. Boleh izin membaca dulu puisi, Bapak Ibu? Boleh. Silakan Baik. Bapak. Bismillah. Mengukir cahaya di mata murid-murid kecil, menyemai ilmu di ladang masa depan. Sepanjang usia kau baktikan bukan sekedar pekerjaan, tapi panggilan jiwa. Membangun bangsa dengan kata dan cinta, namun kini di pundakmu beban bertambah. Bukan hanya tugas, tapi tuduhan. Bukan hanya didikan, tapi ancaman. Seakan pelita tak lagi dihargai nyalanya. Engkau menegakkan disiplin, namun dianggap kekerasan. Engkau membimbing dengan tegas, namun malah digiring ke jeruji besi. Di mata mereka, guru bukan lagi cahaya. Hanya bayang-bayang yang mudah disalahkan. Di telinga mereka, petuahmu tak lagi didengar. Hanya gema sunyi di ruang yang kehilangan makna. Tapi kau tetap berdiri. Tak lelah, tak gentar, karena di hatimu masih menyala. Ikhlas yang tak bisa mereka penjara. Wahai engkau sang penjaga ilmu, tetaplah kuat, tetaplah sabar, karena dalam setiap aksaramu terukir masa depan yang tak akan pudar. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau mendengarkan. Ini gambaran kondisi kita hari ini. Jadi apapun yang hari ini terjadi, harus kita siapkan sebagai pelopor perubahan masa depan. Guru memiliki sesuatu hal yang lebih. Guru memiliki kekuatan yang lebih. Dan hari ini sudah teruji. Di saat banyak hal yang muncul tentang guru, kita masih tetap berada di sekolah-sekolah kita. Kita masih berdiri di kelas-kelas kita. Kita masih menyampaikan dengan penuh cinta apapun yang kita miliki untuk murid-murid kita. Itulah gambaran Pelita hari ini. Semoga Bapak Ibu yang hari ini hadir
diberikan kekuatan, dan tetap istiqomah menjalankan misi besar kita dalam dunia pendidikan. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Rabbal Alamin. Baik, boleh di berikutnya, Bu. Boleh Bu Lucy di next. Baik. Bapak Ibu, ini latar belakang kenapa kemudian saya menulis buku The Art of Communication for Teacher. Sesungguhnya ini adalah mimpi ketika saya berusia 40 tahun yang lalu. Jadi ketika saya usia 40, saya berhasil mewujudkan mimpi saya di usia 30 tahun. Saat itu saya sadar bahwa di usia 30 tahun, bahwa sudah mulai banyak dirasakan kelemahan pada tubuh saya. Jadi kalau boleh saya bercerita di awal, saya pernah mengalami satu kecelakaan yang besar, tertabrak dan terseret oleh kendaraan, sehingga kondisi tubuh saya tidak lagi normal. Ada bagian-bagian yang kemudian Allah kurangi kenikmatannya dalam tubuh saya. Namun saya merasa bahwa itu bukan sesuatu yang menghalangi perjuangan saya di dunia ini. Nah, dan salah satu hal yang kemudian saya coba ubah dalam diri saya itu adalah mengubah mindset saya. Saya memberanikan diri mulai memunculkan mimpi itu di usia 30 tahun. Pertama, kemudian saya merasa bahwa apakah akan sampai pada masa di mana saya bisa bertengger pada kekuatan tubuh saya dan aktivitas saya sebagai seorang guru. Karena bagi saya guru adalah mimpi terindah yang tidak pernah kemudian berubah sedikit pun. Sekalipun dulu guru-guru saya tidak merestui saya memiliki cita-cita sebagai guru. Tapi ada satu hal yang membuat saya tetap bertahan. Ada satu kenikmatan yang mungkin tidak akan pernah didapat jika saya tidak menjadi guru. Maka guru adalah pilihan terbaik bagi saya. Di usia 30, saya didiagnosa memiliki salah satu kelemahan dalam tubuh saya, yaitu ginjal saya tidak berfungsi satu. Jika hari itu saya merasa bahwa saya akan hilang kesempatan-kesempatan terbaik setelahnya, justru saya balikan menjadi kekuatan-kekuatan yang akan saya dapatkan. Saya rancang mimpi terbaik saya itu dengan 3 misi besar. Yang pertama, saya men-challenge tubuh saya untuk bisa naik gunung dalam kondisi ginjal yang satu ini. Dan yang kedua, saya ingin bisa menembus perjalanan bukan hanya di Indonesia, tapi juga bisa bagaimana menikmati bersujud di benua-benua lainnya. Dan hal yang paling penting dalam kehidupan saya saat itu, saya ingin mengabadikan perjalanan kehidupan saya menjadi sebuah catatan kecil yang kemudian saya wujudkan menjadi sebuah buku. Karena saya berpikir bahwa jika saya menuliskan hari ini, pun ketika kelak saya sudah habis masa kontrak di muka bumi, Allah masih menitipkan tulisan-tulisan ini untuk generasi-generasi di belakang saya. Dan alhamdulillah pada usia 30 tahun itu, saya betul-betul mempersiapkan agar ketika saya memasuki usia 40, saya bisa menjalankan misi ini dalam kehidupan saya. Aktivitas terus saya lakukan, berbagai kesempatan saya ambil sebagai peluang terbaik dari kehidupan saya. Dan alhamdulillah akhirnya Allah menakdirkan saya sampai masanya di usia 40 tahun. Dan di usia 40 tahun itu kemudian tepat di hari lahir juga 5 Maret. Berarti 5 Maret 2015. Saya kemudian mulai merancang perjalanan dan alhamdulillah akhirnya bisa menuntaskan misi besar, bisa kemudian mengubah mindset ketakutan menjadi kekuatan, dan disitulah saya bersyukur bahwa sesungguhnya kelemahan yang kita miliki ini sebuah label saja yang ada dalam tubuh kita. Namun sejatinya kekuatan itu hadir dari keyakinan yang ada dalam diri kita. Saya berhasil melewati itu
kemudian saya harus menjalankan pada misi kedua, yaitu bisa pergi ke luar negeri. Walaupun saat itu saya nggak tahu caranya harus seperti apa. Dan takdirnya ketika saya bergelut dalam dunia literasi, saya bertemu dengan Golagong. Nah, akhirnya saya mengikuti satu paket perjalanan traveling literasi bersama Golagong. Yang pertama itu adalah ke Singapura. Nah, saat itu saya memberanikan diri untuk mengikuti program ini sebagai langkah dalam mewujudkan mimpi-mimpi saya. Dan dari perjalanan pertama ini, saya wujudkan mimpi ketiga menjadi sebuah tulisan. Dan hadirlah buku Spirit of Singapore. Jadi buku ini juga alhamdulillah sudah dititipkan di Perpustakaan Nasional di Singapura juga. Dari sana saya mulai tertarik untuk mengembangkan penulisan, walaupun dalam keterbatasan diri saya. Selama 10 tahun itu, saya mencoba merancang kembali di usia 40 untuk usia 50 tahun. Nah, jadi di usia 50 tahun ini adalah gambaran dari mimpi saya di usia 40 tahun, yang saat itu saya berpikir bahwa saya udah nggak bisa terlalu muluk-muluk untuk bermimpi terlalu banyak seperti ketika di usia 30 tahun. Walaupun takdirnya di luar ekspektasi, bukan hanya sekedar bisa melihat bagaimana di luar Indonesia pada wilayah Asia, tapi juga Allah menakdirkan bisa menyapa benua Eropa, bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di muka bumi ini, bagaimana kultur-kultur yang sangat berbeda dengan negara kita Indonesia, yang akhirnya menambah referensi untuk menjadi sebuah tulisan. Dan di usia 50, saya merasa bahwa kontribusi saya harus lebih banyak dalam dunia pendidikan. Maka salah satu hal yang kemudian saya rancang adalah di usia 50 tahun ini, saya ingin menghadiahi diri saya sebuah karya ke-50, dan alhamdulillah bertemu dengan Indiscript, dan alhamdulillah saya juga bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang mensupport mimpi saya ini. Di akhir tahun 2024 tercetuslah mimpi ini untuk diwujudkan dalam sebuah karya tulis buku yang secara urutan ini adalah buku ke-50. Jadi buku ini adalah hadiah ulang tahun yang saya tulis untuk diri saya sendiri, yang 5 Maret beberapa hari yang lalu ini menjadi hadiah terindah. Dan jazakumullah khair kepada tim yang sudah mewujudkan mimpi ini. Bahkan tepat di tanggal 5 buku ini bisa di-launching. Dan ini menjadi kado terindah dalam fase kehidupan saya di setengah abad ini. Bapak Ibu, buku ini adalah gambaran tentang aktivitas saya selama ini dalam proses 31 tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan. Dan saya merasa bahwa dunia komunikasi adalah hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap guru. Dan kondisi inilah yang kemudian saya cetuskan dalam sebuah tulisan sederhana yang mengambil title The Art of Communication for Teacher, menjadi guru hebat dengan kemampuan komunikasi yang memikat. Boleh di next, Bu? Baik. Nah, ini barangkali tulisan-tulisan yang pernah saya buat, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah ketika next time jatah umur saya sudah selesai di muka bumi ini. Mudah-mudahan minimalnya 50 buku ini yang nanti akan menyapa generasi-generasi di belakang saya. Saya tidak akan berhenti di buku ke-50, karena setelah ini saya akan memotivasi diri saya untuk membuat karya-karya berikutnya. Jika Allah menakdirkan saya masuk sampai usia 60, mudah-mudahan hadir pula ke depannya buku ke-60 yang mungkin kualitasnya insya Allah mudah-mudahan lebih baik. Oke, next berikutnya, Bu. Oke, next slide. Bisa di next slide.
halaman ini, Pak? Bagaimana Pak Nur, yang halamannya ini? Masya Allah, terpental, tapi insya Allah bisa masuk lagi. Bisa oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, yang ini Suara ya. saya terdengar? Terdengar, Pak? Alhamdulillah, baik. Bapak Ibu, buku The Art of Communication ini sebetulnya berawal dari kondisi murid-murid saya yang memang tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya boring ya. Ya, terlebih sekolah saya itu adalah boarding school, yang kemungkinan besar murid-muridnya pasti akan mengalami yang namanya boring. Nah, makanya saya tidak mau ketika murid-murid saya yang di boarding, kemudian dia juga harus boring gitu ya. Jadi sudah boarding school, dia juga nanti akan merasakan boring. Ini yang kemudian saya coba ubah konsepnya. Dan ternyata salah satu hal yang bisa mengubah from boring to inspiring ini, kekuatannya ada pada komunikasi. Oke, jadi di kondisi seperti inilah yang memicu saya untuk menambah kualitas kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, sehingga ini menjadi tantangan bagi guru bahwa ternyata setiap guru harus menguasai soft skill public speaking. Kenapa? Karena hal ini yang akan memberikan dampak yang luar biasa kepada murid-murid kita. Nah, boleh di next, Bu? Oke, boleh di next berikutnya. Ya, Bapak Ibu, setiap kita pasti juga ada masa nih ketika barangkali hal yang paling penting dari proses pembelajaran itu kan menjelaskan. Namun ternyata kita tidak memiliki kesiapan atau kelemahan dalam diksi. Nah, kondisi ini akan berpengaruh terhadap hasil yang didapat dari proses pembelajaran kita. Nah, ada hal yang kemudian seringkali kita lupakan nih dalam dunia pendidikan. Bukan hanya saat guru berada di kelas kemudian dia mengembangkan administrasinya, bagaimana proses pembelajarannya. Namun seringkali kita merasa bahwa kita tidak tahu apa yang sebetulnya diinginkan oleh murid-murid kita. Kadang ketika kita bertanya juga, apa sih sebetulnya yang diharapkan dari mereka untuk kita gitu. Jadi yang terjadi di lapangan itu seringkali terjadi tuntut-menuntut antara guru dengan siswa. Siswa dengan guru. Gitu. Jadi keduanya itu saling menuntut selera. Gitu. Guru ingin muridnya seperti ini. Murid juga ingin gurunya seperti itu. Gitu. Nah, ini hal yang wajar dalam proses pembelajaran. Nah, namun kebanyakan guru lebih fokus untuk bisa mengenal muridnya lebih dulu. Tapi ada satu paket yang tertinggal, yaitu who am I? Mengenali dirinya sendiri. Bapak Ibu, ternyata ada satu hal besar yang harus kita gali sebelum kita barangkali menggali potensi pada murid-murid kita. Kenapa guru harus who am I? Kenapa guru harus mengenali dirinya? Agar dia atau agar kita paham apa sebetulnya yang kita butuhkan, yang kita miliki, yang bisa kita kontribusikan, sehingga ketika berada di lapangan, khususnya dalam dunia pendidikan, baik di sekolah atau di lingkungan lainnya, kita bisa memposisikan diri sesuai dengan diri kita sendiri. Sama halnya ketika kita berselancar mengenali murid-murid kita, begitu detail ingin kita kuasai. Maka belajarlah kita juga detail menguasai siapa diri kita. Di buku The Art of Communication, materi ini dikupas tuntas. Jadi sebelum membahas tentang kemampuan guru pada soft skill, baik public speaking, noticing, ataupun ice breaking, saya menghantarkan Bapak Ibu untuk mengenali diri Bapak Ibu sendiri. Nanti ada panduan pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab. Nah, di buku ini juga ada lembar refleksinya. Ada lembar yang bisa Bapak Ibu isi sebagai bentuk latihan mengenali dirinya.
Harapannya, ketika Bapak Ibu sudah mengenali diri Bapak Ibu, akan memiliki kepercayaan lebih ketika berhadapan dengan murid-muridnya, berhadapan dengan rekan sejawatnya, juga akan percaya diri jika bertemu dengan pimpinan sekolah. Ini modal utama bagi seorang guru ketika memiliki rasa percaya diri yang baik, akan berdampak pula pada hasil dan proses pembelajaran yang dilakukannya. Nah, makanya ini menjadi hal utama di buku ini sebelum membahas lebih jauh tentang dunia komunikasi, baik itu public speaking, baik kemudian hypnoteaching, dan ice breaking, saya mencoba membawa Bapak Ibu untuk lebih dalam mengenali diri Bapak dan Ibu. Baru setelah itu, menginjak kepada pilihan. Apapun latar belakang Bapak Ibu menjadi guru, maka itu adalah pilihan. Sekalipun bisa jadi awalnya adalah kebetulan atau terpaksa barangkali. Namun hari ini kenyataannya kita sudah berada pada posisi yang seperti ini, seperti yang kita rasakan hari ini, dan tugas yang kita jalankan hari ini, yaitu sebagai seorang guru. Bapak Ibu, barangkali saya juga akan memberikan reward tambahan nih bagi Bapak Ibu yang mau sharing mengapa memilih profesi guru di saat banyak profesi yang sebetulnya bisa kita ambil dalam kehidupan ini. Boleh Bu Lucy diambil satu orang untuk menyampaikan alasan mengapa menjadi guru. Assalamualaikum. Baik, sudah ada? Saya Pak. Oke, boleh dikenalkan terlebih dahulu dari mana, barangkali ngajarnya di mana. Silakan Bu. Oh ya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Wulan dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Pak. Oh, Masya Allah. Silakan Bu. Iya, sebelumnya untuk profesi guru sebenarnya dulu belum ada dalam pemikiran saya karena saya itu termasuk orang yang tidak bisa berdiri di depan umum. Baik. Masa kecil itu termasuk yang istilahnya kurang percaya diri kalau berbicara menunduk dan sebagainya grogi. Tapi alhamdulillah dengan istilahnya itu sering berbicara, kemudian sering minta pendapat dari teman-teman, bisa itu karena dipaksa saya seperti itu. Mungkin karena terutama saya mengajar di SD kan saya itu suka dengan anak-anak. Dunia anak-anak itu menurut saya ada hal unik yang di ibu saat kurang mood atau kurang berkenan dalam hati ketika kita bertemu dengan anak-anak itu rasanya kebahagiaan itu muncul lagi. Jadi dunia anak itu seolah-olah menjadi hiburan tersendiri ketika kita itu mempunyai beberapa masalah kehidupan. Itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa Ibu yang sudah berbagi pengalaman, berbagi pilihan bahwa ternyata menjadi guru akhirnya adalah pilihan terbaik dari perjalanan kehidupan Ibu. Dan ini menjadi gambaran bahwa setiap orang berhak memilih apapun itu, termasuk pilihan menjadi seorang guru. Ada yang memang permintaan keluarga atau memang semua keluarganya adalah terlahir dari seorang guru, sehingga terinspirasi untuk menjadi guru. Ada yang karena terbentur ketika kuliah, mengambil jurusan pendidikan, akhirnya berkecimpung dalam dunia pendidikan. Atau karena memang peluang terbesar hari ini yang kita miliki ternyata menjadi guru. Bapak Ibu, terlepas dari apapun itu, mari hari ini kita kuatkan bahwa profesi kita hari ini adalah profesi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, yang Allah percayakan kepada kita. Semoga ini menjadi awal kebaikan kita, controlling kita, bahwa sebagai seorang guru harus betul-betul bisa menjaga dirinya agar kelak ketika kita menyampaikan ilmu
bukan hanya sekedar ucapan tapi tak dilakukan, dan ini bisa memberikan dampak yang kurang baik jika guru memberikan contoh yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Guru ini menjadi tolok ukur bagi siswa-siswa kita, bagi murid-murid kita. Terima kasih Ibu, nanti di chat ke nomor saya untuk alamat pengirimannya. Terima kasih. Boleh next Bu Lucy, slide-nya. Saya di laptop hilang. Boleh di next slide. Bu Lucy sepertinya terlempar ya Pak ya? Atau masih Oh ada? iya, Coba. sebentar ya. Saya bantu share screen ya kalau Bu Lucy terlempar ya Pak. Sebentar. Oh, terlempar ya? Iya sepertinya terlempar Pak. Saya bantu share screen Pak ya sebentar. Baik Bu. Bapak Ibu masih semangat? Masih Semangat Pak. sekali. Wah, luar biasa. Terima kasih. Baik, nanti kita akan coba maksimalkan standar materi di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa memperbaiki ya dari kondisi memang kalau online resikonya akan berhadapan dengan seperti ini. Sambil menunggu slide muncul, barangkali setelah ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa sih inti dari buku yang saya tulis, The Art of Communication for Teacher ini. Oke. Baik Bu, gini juga nggak apa-apa barangkali ya. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu, buku utama dari buku The Art of Communication sebetulnya adalah dunia public speaking. Jadi dunia ini yang sebetulnya bukan hal baru bagi kita, karena bagi guru ini public speaking menjadi sesuatu yang diandalkan. Karena tidak ada satupun guru yang tidak bisa lepas dari yang namanya public speaking. Yang membedakan adalah kualitas ketika menyampaikan materi itu. Karena pada dasarnya, dunia public speaking ini memiliki 3 hal bagi seorang guru ya. Yang pertama sebagai media menyampaikan informasi. Yang kedua sebagai tempat untuk berpartisipasi dalam lingkungan proses pembelajaran. Bagaimana berkolaborasi dengan peserta didik. Dunia public speaking ini menjadi satu kekuatan besar. Namun ada hal yang penting nih dalam dunia public speaking, khususnya bagi guru. Bahwa tidak semua yang benar yang kita ketahui harus disampaikan. Tapi setiap yang disampaikan harus benar. Nah, seringkali kita terbawa suasana nih ya. Ketika kita melihat ada sesuatu hal pada murid kita, memang benar adanya seperti itu, kemudian kita publish nih informasinya di depan umum atau di depan teman-teman kelasnya, sehingga bisa berdampak secara psikologis bagi kita sesuatu hal yang menyakitkan, walaupun benar adanya. Nah, dalam dunia public speaking ada etika, bahwa tidak semua yang benar yang kita ketahui harus disampaikan. Tapi yang kita sampaikan harus benar. Nah, ini poin penting dalam dunia public speaking. Nah, apa saja sebetulnya dari buku ini yang akan kita bahas di materi pertama public speaking-nya? Boleh di next, Bu? Terus cara pesannya kalian tinggal ngantri sambil duduk, terus si ibu bakal bayarnya sesuai tempat. Buka dari jam 5 sore malam. Lokasi jalan baca Gayam Sari, Semarang. Langsung aja yuk kita pesan, guys. Tempat makan pertama. Baik. Ini ada yang sebelumnya. Ada suara yang bocor kah? Terdengar? Nasi ayam. Dan tempat makan yang gue pilih adalah nasi ayam Mbak Lili. Ini salah satu nasi ayam yang legend juga di Semarang. Penasaran kan nasi ayamnya? Langsung saja kita pesan, guys. Rame Bapak Ibu masih bisa mendengar atau ada suara yang bocor ini? Ada suara yang bocor sepertinya. Bisa mendengar, Pak. Baik. Bapak Ibu, berikutnya kita akan coba lihat apa saja sih yang dibahas dari public speaking ya. Ini bagian intinya saja, walaupun di buku lebih luas ya dibahasnya. Yang pertama boleh diklik, Bu. Nah, yang pertama biasanya seperti yang tadi Ibu sampaikan, yang mendapat reward kedua ya,
bahwa ternyata seringkali menghadapi tantangan berkomunikasi ketika berada pada posisi sentral. Kalau guru kan pasti jadi sentral ya, gitu. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa, memang akan mengalami sesuatu hal yang berat. Karena dari hasil penelitian, ketakutan yang paling besar itu adalah ternyata ketakutan berbicara di depan umum. Tidak sedikit juga guru, walaupun profesinya mengajar, yang terbiasa posisinya menjadi sentral di kelas, gitu. Tapi ketika berada pada komunitas lain, misal di MGMP, gitu ya, ketika diminta untuk menjadi pembicara atau apapun, atau praktek mengajar, seringkali banyak yang merasa tidak pede, tidak yakin, bahkan terlihat nervous. Padahal ini menjadi tolok ukur ya, bahwa seseorang itu ketika mengajar, dia akan menampakkan bagaimana kualitas mengajarnya ya saat di dunia-dunia di luar dari kegiatan mengajar, gitu. Tapi ternyata ini menjadi tantangan bagi setiap orang, bukan hanya guru barangkali ya, gitu. Jadi hal yang pertama ingin saya coba up dari public speaking sebelum membahas lebih jauh tentang apa dan bagaimana dunia public speaking, ternyata ada hal yang paling penting ini yang harus kita lakukan. Apa itu? Yaitu menginstal nyali diri kita. Gitu. Jadi menginstal nyali ini adalah nanti tips bagaimana Bapak Ibu bisa tampil percaya diri sekalipun diawali dengan rasa takut, keraguan, nervous, atau lain sebagainya yang membuat kita tidak yakin mau ngomong apa dan harus bagaimana ketika berada di publik. Dan di materi ini nanti kita akan bahas juga strategi-strategi termudah bagaimana ketika mengatasi sesuatu yang meragukan dari diri kita, sesuatu yang menakutkan dari diri kita, sehingga ketika mulai tampil ke depan, semua bisa diminimalisir oleh tips-tips yang dibahas di buku ini. Kemudian berikutnya, saya juga melatih Bapak Ibu nanti bagaimana sih sebetulnya proses mengembangkan diksi dalam komunikasi. Ya, ternyata ini menjadi hal yang penting ya, mengembangkan diksi komunikasi bagi seorang guru. Dan kunci utama untuk bisa menguasai diksi yang baik dan benar, kuncinya adalah literasi. Bahwa jika guru sudah mulai kurang membaca referensi, bukan hanya sekedar membaca buku yang memang dipelajari dan akan disampaikan kepada murid-murid kita atau peserta didik kita, tapi buku-buku di luar dari materi pelajaran yang bisa mengembangkan bahasa atau diksi yang nanti kita akan gunakan saat berkomunikasi. Nah, diksi yang digunakan guru juga bisa berdampak positif bagi murid-murid kita. Mereka akan melihat ada sesuatu hal yang selalu variatif dari yang disampaikan oleh gurunya. Karena ketika kita terbatas vocabulary-nya, guru barangkali akan selalu mengulang kata-kata itu, dan mungkin akan terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang sebetulnya sudah sangat familiar di telinga anak-anak. Sehingga anak tidak menemukan sesuatu hal yang baru, padahal kita sedang menyampaikan sesuatu hal yang baru. Gitu. Nah, ternyata ada nih challenge-nya, yaitu literasi atau membaca buku. Gitu. Jadi ini menjadi poin penting bagi seorang guru, bahwa ternyata menjaga kemampuan kita dalam berliterasi ini menjadi poin penting. Jika guru katanya sudah mulai malas membaca, berhentilah menjadi guru. Mengapa? Ya karena jika guru tidak lagi mengupgrade dirinya, menambah kualitas dirinya dalam pemahaman, maka akan berdampak pula pada kualitas murid-murid kita. Nah, maka jika guru sudah mulai menguasai diksi yang baik, akan masuk pada tahapan berikutnya, bahwa guru akan mampu menyampaikan pesan secara menarik. Bapak Ibu, pernah nggak sih ketika Bapak Ibu menyampaikan sesuatu, baik yang berkaitan dengan pelajaran, atau ketika Ibu menyambungkan sebuah cerita yang nantinya dimasukkan dalam pelajaran, semua siswa menyimak dan antusias. Jika Ibu Bapak pernah merasakan itu semua, coba di chat grupnya tulis angka 1. Berarti Bapak Ibu pernah merasakan itu. Jika belum merasakan dan belum pernah berhadapan dengan kondisi di mana siswa begitu antusias dengan apa yang kita sampaikan, tulis angka 2.
Oh, alhamdulillah Ibu Isminarti sudah 2. Oh, ada Pak Albar nih berarti masih oke. Ada Bu Ida, terima kasih. Ada Bu Siti Umama. Oke, alhamdulillah. Oh, Masya Allah ya. Berarti di sini yang hadir pada dasarnya sudah memiliki kekuatan nih dalam menyampaikan. Oh, alhamdulillah nih, makin banyak yang sudah mulai satu ya, bahwa ternyata kemampuan komunikasi ini sangat berdampak terhadap proses pemahaman anak dan respon anak ketika kita mengajar. Gitu. Ini menjadi hal yang penting bagi seorang guru. Nah, bagaimana proses berikutnya yang harus kita siapkan dalam dunia public speaking? Ternyata bukan hanya ketiga hal ini saja. Nah, nanti kita akan coba upgrade kemampuan diri kita, bahwa banyak hal yang harus kita siapkan agar memaksimalkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Baik berkomunikasi dalam proses pembelajaran atau proses komunikasi yang sifatnya personal dengan murid-murid kita, dengan rekan-rekan guru kita, atau dengan pimpinan kita. Ada tahapan-tahapan gaya yang berbeda di antara ketiganya. Ini barangkali yang nanti bisa kita pelajari dan kita kuasai, sehingga kita mampu mempraktekkan sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Maka tunggulah keajaiban-keajaiban yang datang kepada kita jika guru sudah memiliki kemampuan komunikasi yang memikat ini. Boleh di next, Bu? Boleh di next, Bu? Ya, dunia public speaking memang sangat beragam dan ini terus update ya. Kalau dunia komunikasi itu terus update. Jadi kita juga harus bisa mengimbangi kondisi-kondisi yang ada. Bahkan kalau kita ingin mendekati murid-murid kita, mungkin hal-hal penting juga harus kita pahami ya, bahasa-bahasa mereka gitu. Nah, Bapak Ibu, ini saya mencoba melanjutkan dari buku ini. Salah satunya adalah kemampuan hypno-teaching. Nah, jika kita berbicara tentang hipno, pasti kita berpikirnya Deddy Corbuzier. Atau kita melihat bahwa ada sesuatu yang harus tidur dari aktivitas yang kita lakukan. Oke, walaupun sebetulnya kalau aktivitas tidur tanpa memiliki kemampuan hypno-teaching pun, ternyata murid-murid kita kan sering tidur, Pak Ibu ya. Apakah itu karena komunikasi kita yang betul-betul membuat mereka nyenyak? Atau ada hal-hal yang membuat mereka tidak lagi bisa menjaga eksistensi tubuhnya untuk bisa stay tune terus mendengarkan gurunya berbicara. Gurunya menyampaikan materi yang hari itu harus disampaikan. Nah, hypno-teaching di sini adalah kekuatan yang sebetulnya juga diawali dari kemampuan komunikasi. Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya hipno itu adalah kemampuan komunikasi yang memberikan pengaruh pada alam bawah sadar murid-murid kita. Kalau kayak tadi saya sampaikan ketika kita bercerita, dan kemudian siswa menyimak dengan seksama, berarti kita sudah mulai bisa masuk di alam bawah sadar mereka. Terlebih ketika kita menyentuh poin-poin dari kehidupan mereka, yang mereka menyadari bahwa itu terjadi pada diri mereka. Ini hal penting penguasaan kemampuan ini karena akan sangat berpengaruh. Terlebih dunia hypno-teaching ini nantinya akan berdampak pada sugesti pada murid-murid kita. Boleh di next? Jadi Bapak Ibu, sebetulnya inilah gambaran dari hypno-teaching. Bisa jadi awalnya murid kita kurang respect dengan materi yang kita sampaikan. Atau bisa jadi mereka kurang respect juga terhadap kehadiran kita di kelas mereka. Atau mereka kurang respect terhadap sikap kita terhadap mereka. Kita tidak bisa menghalangi persepsi murid-murid kita kepada kita. Nah, makanya poin who am I itu akan berdampak pada kemampuan kita ketika menjalankan kemampuan kita dalam menghipno. Salah satunya hypno-teaching. Memberikan sugesti positif itu seperti menggenggam kunci menuju hati dan pikiran siswa-siswa kita. Jadi kita mencoba memasuki ruang batin mereka. Nah, Bapak Ibu kan ada anak yang kadang
memiliki cita-cita di luar dari ekspektasi kita. Makanya di dunia hypnoteaching, mimpi guru harus lebih besar dibandingkan dengan mimpi murid-muridnya. Mimpi guru harus lebih banyak dibandingkan dengan mimpi murid-muridnya. Jika murid punya mimpi ingin menjadi dokter, maka itulah mimpi yang ingin dikejarnya. Tapi bagi seorang guru, mimpinya bukan hanya sekedar ingin menjadi seorang dokter, tapi juga bisa jadi harus memiliki mimpi menjadi seorang insinyur, menjadi seorang pegawai negeri, menjadi seorang polisi, atau menjadi seorang apapun yang dimiliki dan diminati oleh murid-murid kita, itu juga harus menjadi mimpi-mimpi kita. Jika kemudian kita mampu menguatkan mimpi-mimpi murid kita yang mungkin bisa jadi secara kemampuannya sangat jauh dari apa yang dimimpikannya. Tapi bagi seorang guru, kita tidak boleh menghentikan mimpi-mimpi dari murid-murid kita. Misal, ketika salah satu murid kita ingin menjadi dokter, maka berikan kekuatan kepada dia dengan kekuatan yang lebih dari apa yang Bapak Ibu sampaikan agar murid-murid kita makin yakin dengan pilihannya. Misal, ketika kita nanya, kamu pengen jadi apa? Kemudian dengan penuh keyakinan anak ini berkata, Pak, saya ingin jadi guru, ingin menjadi dokter, Pak. Gitu. Maka touch tubuh si anak itu, boleh pundaknya, boleh usap kepalanya. Kemudian katakan dengan penuh keyakinan, Bapak yakin bahwa nanti kamu akan menjadi dokter terbaik, dokter yang mampu memberikan pelayanan sepenuh hati, sekuat tenaga, dan penuh kecintaan terhadap profesi yang kamu jalankan. Kamu akan menjadi dokter tersukses di masanya nanti. Jadilah sekarang pelajar yang baik, belajar yang maksimal, agar kelak kamu bisa merasakan betapa indahnya mimpi kamu itu. Atau ketika murid kita ternyata punya cita-cita di luar dari jangkauan umumnya. Nah, seperti pengalaman ini kemarin ya, ketika bertanya sama anak SD. Kemudian saya nanya, kamu cita-citanya pengen jadi apa, nak? Kemudian si anak dengan begitu polos, tapi dengan keyakinannya bahwa saya ingin menjadi joki Japati. Bapak Ibu tahu joki Japati? Joki merpati. Nah, sebagai seorang guru, kita harus punya kemampuan diksi yang tepat dan tidak melemahkan mimpi murid-murid kita. Maka bagaimana nih caranya menghadapi mimpi-mimpi yang mungkin bagi kita persepsinya itu sedikit nyeleneh, tapi tidak bagi anak. Dia punya acuan kenapa dia memilih itu. Maka berikan penguatan dalam arti bahwa pastikan dia bisa menjadi orang terbaik ketika menjalankan mimpinya itu. Maka kita bisa mengatakan, mimpi kamu hebat. Berarti kamu sayang terhadap hewan, kamu termasuk orang yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Maka jika kelak kamu berada pada cita-cita itu, kamu harus mendapatkan kepercayaan banyak dari orang dengan jalan kamu harus amanah menjalankan tugasnya. Maka si anak akan mengetahui bahwa cita-citanya itu tidak jelek walaupun ditertawakan oleh teman-temannya. Dia masih menyimpan keyakinan bahwa mimpi yang dia cita-citakan itu adalah sesuatu hal yang menguntungkan bagi dia di masa depan. Karena dia tidak tahu kan bagaimana sebetulnya proses untuk menempuh cita-cita itu. Bisa jadi dia berkiblat kepada orang tuanya yang melakukan hal yang sama, kakaknya yang melakukan hal yang sama, dan dia menyaksikan setelah melepaskan merpati kemudian mendapatkan upah, bagi dia uang menjadi sesuatu hal yang menarik. Sehingga pekerjaan itu selain menarik buat dia, juga menghasilkan. Versi anak-anak itu lebih ke sana. Maka masukkan diri kita terhadap pikiran-pikiran mereka dan kuatkan. Karena kita tidak tahu ke depannya mereka akan menjadi apa. Karena itulah cara berpikir untuk taraf anak-anak SD barangkali. Dan hari ini anak-anak SD sudah mulai banyak mimpinya, sehingga kita harus bisa mengimbangi kondisi mereka. Berikan kekuatan, berikan keyakinan bahwa pada dasarnya setiap anak itu punya potensi yang bagus dan bisa dikembangkan.
dan yakinkan mereka bahwa kita sebagai seorang guru akan memberikan dorongan, kekuatan, dukungan agar mimpi-mimpi mereka akan nyata pada masa yang akan datang. Saya yakin murid akan merasa bahwa kekuatan dirinya hadir dari kekuatan gurunya. Mari Bapak Ibu, kita gunakan diksi-diksi terbaik sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan dalam proses pendidikan. Dunia public speaking, dunia hypnoteaching adalah dua kekuatan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Proses latihannya akan menggunakan dua hal ini. Terakhir barangkali boleh diklik, Bu. Boleh di next slide. Nah, ini barangkali yang hari ini sangat booming sekali. Bahkan banyak guru-guru yang mulai berkreasi, kemudian menampilkan hasil karya ice breaking-nya di konten-konten mereka. Semuanya sangat kreativitas, sangat kreatif. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk mengeksplor kemampuan kita. Terlebih ice breaking ini digunakan untuk memberikan semangat pada proses pembelajaran di kelas. Nah, barangkali kita harus tahu kan psikologis anak setiap tingkatan itu berbeda-beda kemampuan dan kekuatan menangkap informasi secara fokus. Ya, bagi anak-anak SD barangkali taraf bisa bertahap itu jangan merah kuning hijau ngono nyona. 30 menit Itu sampai ke 35 atas. menit Enggak apa gitu ya. pakai atas biru. Ada yang bocor ya. Oke, kita tahan dulu. Oke, baik. Baik, berikutnya kita bisa melihat taraf anak SMP di 40 menit, anak SMA 45 menit gitu. Sehingga ini menjadi acuan kapan sebetulnya kita harus menggunakan ice breaking pada proses di jeda pembelajaran gitu ya. Jadi Bapak Ibu, tidak semua aktivitas harus dilakukan ice breaking jika kondisinya anak-anak kondusif di kelas. Mereka memiliki antusias belajar gitu. Itu adalah cara sebetulnya ketika guru mampu mengkondisikan atau manajemen kelasnya itu terbentuk dengan baik gitu. Nah, jika kita menemukan nih ada gejala-gejala anak sudah mulai turun minat belajarnya, turun konsentrasinya, maka gunakanlah ice breaking ini pada jeda pembelajaran agar motivasi dan spirit anak belajar bisa kembali lagi seperti semula. Namun, jika kondisi ternyata di awal juga sudah tidak terlihat kondusif pada proses pembelajaran, maka guru bisa memulai pembelajaran dengan ice breaking terlebih dahulu. Jika kondisinya tidak memungkinkan nih untuk langsung dimulai pembelajaran. Jadi di ice breaking ini, nanti saya mengarahkan pada catatan di buku yang saya tulis ini, bagaimana ice breaking yang bisa digunakan di awal pembelajaran, bagaimana ice breaking yang bisa digunakan di tengah proses pembelajaran atau ice breaking yang digunakan di akhir pembelajaran. Boleh diklik? Nah, Bapak Ibu, ini gambarannya bahwa setiap guru itu punya cara ya, mana yang paling tepat untuk membawa suasana pembelajaran menjadi lebih menarik. Hari ini kita tidak akan kesulitan sebetulnya untuk belajar materi tentang ice breaking karena banyak sampel-sampel yang sudah mulai bermunculan di YouTube atau di platform lain ya yang bisa kita manfaatkan sebagai proses pembelajaran. Jadi tidak ada bahasa aduh takut niru, aduh takut apa. Karena pada dasarnya semuanya itu kita meniru. Tinggal bagaimana kemudian kita memodifikasi apa yang kita pelajari dari luar disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan usia yang digunakan pada anak-anak. Nah, ini seperti Simon Say gitu ya. Simon Say itu mengajak proses ice breaking agar anak-anak bukan hanya sekedar fokus, tapi juga kinestetiknya dilatih. Misal ketika semua anak-anak harus fokus dengan kata Simon Say, maka ketika guru bilang misal, Simon Say mengangkat kedua tangannya. Simon Say menutup matanya. Kemudian ketika guru menyebutkan tanpa Simon Say, tapi langsung menginstruksikan misal, memegang kedua pipi,
tanpa didahului oleh Simon Say, maka ini akan melatih konsentrasi anak. Apakah anak akan mengikuti instruksi guru atau justru malah dia tahu bahwa tidak diawali dari Simon Say, tidak bisa dipraktekkan. Nah, kalau yang kedua, ini sebetulnya lagu dan gerak. Lagu dan gerak tentang Kakanat ya, ini bisa dengan gerakan tangan, bisa dengan gerakan tubuh gitu. Ini juga banyak contohnya dengan lagu yang sebetulnya sangat sederhana. CONUT NUT NUT CONUT NUT NUT. Bahkan gerakannya kita bisa variatifkan. Nanti ini melatih konsentrasi antara tangan, mulut, dan gerakan. Nah, ini juga bagus ya untuk merangsang anak-anak agar bisa struggle nih ketika belajar. Selain dia fokus dalam pemikirannya, dia juga kinestetiknya tetap terjaga. Nah, berikutnya kita akan coba latih dengan nyanyian dan tepuk. Ini juga untuk konsentrasi ya. Boleh di next untuk materi berikutnya terakhir. Oke, nah Bapak Ibu, ini juga bisa digunakan ya. Sebetulnya siapapun dan berapapun usianya, yang namanya permainan itu sebetulnya sangat diminati. Kadang makin dewasa ketika permainannya seperti anak-anak, tapi ketika kita mampu mengajak mereka untuk melakukan, biasanya akan terlihat antusias. Jadi kunci antusias melakukan ice breaking, sebetulnya kuncinya ada pada guru. Karena sebagus apapun konsep ice breaking-nya atau permainannya, tapi guru tidak piawai dalam membawakannya, ya itu tidak akan membawa hal yang membuat anak menjadi menarik mengikutinya. Tidak sedikit kita juga bisa melihat nih di video-video yang guru tampilkan ketika mengajak anak-anaknya ice breaking. Ada yang terlihat antusias, ada yang terlihat setengah antusias, bahkan tidak sedikit juga kita melihat video yang anaknya nggak antusias gitu. Jadi tahapan untuk ice breaking ini tidak tiba-tiba. Jadi ada prolog yang membuat mereka nanti bisa mengikuti instruksi-instruksi yang kita berikan. Nah, seperti tepuk siswa hebat ini. Bapak Ibu kan kita sudah tahu semua ya bahwa lagu ini sudah lagu yang sangat familiar sekali, yaitu lagu Kalau Kau Suka Hati. Na 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 na. Nah, kita akan coba praktekkan. Bapak Ibu bisa mengikuti ya, sambil mempraktekkan ya. Jadi yang pertama kita akan melakukan tepuk lagu dengan tepuk sesuai dengan instruksi pada lagunya. Oke. Di sini kalau guru-guru TK, guru-guru PAUD, guru-guru SD gitu ya, mungkin sudah sangat terbiasa dengan lagu ini. Oke ya. Ada yang mau dapat reward tambahan nggak nih? Caranya Bapak Ibu mempraktekkan atau memimpin tepuk siswa hebat ini di malam webinar kali ini. Yang mau silakan raise hand. Boleh Ibu moderator memilih salah satunya. Bu Lucy sudah masuk lagi? Saya tidak keluar kok ada. Oke, ada Bu. Oke, silakan Ada. Bu, dipilih Silakan satu orang. Bapak Abdul Nafi ada? Siapa yang sudah raise hand? Yang raise hand siapa? Tidak ada yang raise hand. Ibu Dian Mirosa dari Pasuruan. Silakan Bu Dian. Oke, silakan Ibu. Ya, Silakan Bu. dengan duduk aja ya, Pak. Boleh duduk Duduk, saja Bu, duduk saja duduk ya. aja. Duduk saja. Anggap saja ini anak-anak semua nih Bu di Ya kelas. Bu, ini. Ya, baik. Anggap Maaf kalau murid-muridnya. agak-agak grogi. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa hebat.
kita lakukan. Kalau kau siswa hebat, tepuk bahu. Kalau kau siswa hebat, petik jari. Kalau kau siswa hebat, bilang hore, hore. Kalau kau siswa hebat, mari kita lakukan. Kalau kau siswa hebat, lakukan, lakukan semuanya. Oke. Hore. Terima kasih. Oke, Ibu tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Luar biasa, Ibu. Oke, Ibu langsung nanti kirim alamatnya, Bu ya. Saya Iya, akan Pak. berikan reward juga nih buat Ibu nih. Terima Nah, kasih banyak. selain reward yang akan diberikan pada semua peserta yang mengikuti webinar dan launching buku kali ini. Ini ide-ide dari Indiscript ya luar biasa ya, sehingga kita bisa memberikan fasilitas-fasilitas yang nanti akan kita lakukan setelah kegiatan webinar ini. Insya Allah ke depannya kita akan membuat pelatihan yang pelatihannya nanti sekali ikut daftar mendapatkan 3 pelatihan yang kita akan bagi menjadi 3 fokus pelatihan. Pelatihan pertamanya, boleh berikutnya diklik dulu, Bu. Oke. Nah, nanti sebelum pelatihan kita ada challenge dulu nih. Challenge buat Bapak Ibu peserta yang hari ini mengikuti kegiatan webinar. Kami punya challenge nih untuk Bapak Ibu yang nantinya akan mendapatkan reward. Yang pertama reward mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan secara free. Kemudian nanti juga ada peringkat berikutnya yang kedua dan ketiga akan mendapatkan voucher untuk mengikuti pelatihan gitu, sehingga ini menjadi kesempatan nih buat Bapak Ibu siapapun nanti yang membuat karya ini sebagai bentuk keyakinan dan bentuk maksimal diri lah untuk mengikuti pelatihan ya. Saya berikan challenge 3 video, boleh pilih salah satu. Yang pertama videonya berisikan tentang mengapa aku layak mendapatkan reward pelatihan. Jadi Bapak Ibu silahkan buat video bercerita menyampaikan apa sih alasan-alasan kami harus memberikan reward pelatihan kepada Bapak Ibu. Videonya boleh nggak usah terlalu lama ya, boleh 1 menit, boleh 2 menit, maksimal 3 menit saja ya, biar bisa maksimal videonya. Yang kedua, mungkin saya akan memberikan challenge, bagaimana sih Bapak Ibu memperkenalkan diri Bapak Ibu, tapi dengan cara yang menarik. Boleh dengan storytelling, boleh dengan cara yang lain, boleh dengan mungkin mengenalkan diri dengan puisinya. Nah, ini ada Bu Lucy ini jago bikin puisi dari nama ya gitu ya. Jadi kemarin juga saya dapat hadiah nih ketika masuk di usia 50 tahun, Bu Lucy membuatkan puisinya yang luar biasa. Saya save itu puisinya gitu. Jazakillah Bu Lucy ya. Ya, Pak. Berikutnya saya minta barangkali Bapak Ibu boleh nih mempraktekkan ice breaking yang tadi atau ice breaking bebas yang pernah dipelajari dan nanti tampilkan dalam satu video. Nah, jika sudah dibuat, videonya silakan posting, boleh di Instagram atau di Facebook. Nah, syaratnya harus ada tag nih ya. Kalau untuk di Instagram, nanti boleh tag nama saya Rahmanur Kwang. Ya, kalau untuk FB-nya Rahmanur, gitu ya. Dan mungkin di IG ditambah juga ya di Japu Publishing ID. Serta mengajak 5 orang teman Bapak Ibu, gitu. Nah ini untuk challenge-nya ya. Untuk challenge-nya nanti barangkali di grup akan diinformasikan lagi untuk challenge ini biar nanti Bapak Ibu bisa mengingat apa saja yang harus dipraktekkan, gitu ya. Berikutnya boleh diklik. Oke, Bapak Ibu, kita sudah mulai memasuki waktu kurang lebih sekitar udah hampir masuk jam 10 ya. Jadi nanti di pelatihan berikutnya kami akan bagi menjadi 3 pelatihan. Pelatihan pertama fokus pada kemampuan public speaking yang nanti mungkin kita ada praktek-praktek juga. Yang kedua kita akan belajar bagaimana proses hypnoteaching dalam memberikan pengaruh
terhadap siswa-siswa kita, kata-kata yang bisa digunakan, diksi-diksi yang digunakan pada proses masuk kepada alam bawah sadar murid-murid kita. Gitu. Dan yang terakhir nanti kita akan melatih kemampuan kita dalam ragam ice breaking yang bisa kita gunakan. Harapannya sebetulnya pelatihannya lebih maksimal jika kita melakukan pelatihan secara offline, gitu ya. Sehingga betul-betul bisa mempraktekkan langsung, semua akan kebagian, mungkin akan terhindar dari kondisi-kondisi jaringan seperti malam ini. Nanti barangkali dari Indiscript akan memberikan informasi ya berkenaan dengan kegiatan pelatihan, apakah nanti yang di Bandung, yang di Jawa atau dimanapun, ketika ingin mengadakan pelatihan baik di lingkungan sekolah internal atau gabungan dari sekolah-sekolah lain atau MGMP dan lain sebagainya. Nah, barangkali ini akan kita coba fasilitasi, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan yang tadi dirasa kurang berkenan ya di awal karena ada gangguan. Mudah-mudahan malam ini menjadi awal terobosan kita untuk mengembangkan potensi kita. Dan kita juga membuka pemesanan buku ya untuk PO buku. Sudah ada di grup, barangkali nanti diinformasikan. Nah, mudah-mudahan dari buku itu nanti kita bisa mempraktekkan bersama-sama. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira kepada semua Bapak Ibu yang hadir di kegiatan malam hari ini. Selanjutnya saya dikembalikan kepada Ibu Lucy kembali. Dipersilakan Bu Lucy. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dari tempat masing-masing ya, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, pemaparan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Nur. Dan tadi sudah ada 3 nama yang luar biasa juga, Ibu Yuyun Khadijah, Ibu Novi Selvia, dan Ibu Dian Mirosa. Di kolom chat saya sudah menuliskan nomor kontak Pak Nur ya. Jadi masing-masing langsung saja Ibu Yuyun, Ibu Novi, dan Ibu Dian untuk kontak Pak Nur. Kemudian untuk daftar hadir hari ini, kami juga sudah menyematkan, tadi sudah disimpan di kolom chat, silahkan diklik untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Seandainya dari Bapak Ibu ada yang masih belum masuk ke grup Guru Inspiratif, silakan. Saya juga sudah eh, tuliskan tadi linknya, silakan Bapak Ibu masuk ke Guru Inspiratif. Eh, Informasi-informasi yang akan ada sesudah kegiatan webinar dan launching buku ini, semuanya insya Allah akan kami share di grup tersebut. Selanjutnya, sesudah kita mendapatkan pemaparan yang panjang sekali, yang luar biasa, kami persilahkan mungkin untuk Pak Nur ya, kita secara resmi launching buku The Art of Pitching ini. Silakan Pak Nur. Baik, terima kasih Bu Lucy. Oke. Bapak Ibu, izinkan saya untuk berbagi pengalaman, berbagi rasa, berbagi keyakinan melalui The Art of Communication for Teacher ini. Mudah-mudahan hadirnya buku ini bisa menjadi wasilah kita sebagai guru memiliki kemampuan komunikasi yang memikat. Mungkin masih banyak kekurangan yang harus di-upgrade dari buku ini. Namun paling tidak, buku ini sudah menjawab sesuatu hal yang dibutuhkan di dunia pendidikan. Mudah-mudahan buku ini juga menjadi wasilah upgrading Bapak Ibu dalam dunia komunikasi. Saya membuka kesempatan Bapak Ibu untuk memesan buku ini melalui informasi yang nanti akan disampaikan di grup. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir malam hari ini, yang sudah mulai menyimak, yang sudah menyimak pemaparan saya mengenai apa sebetulnya yang dibahas dalam buku ini. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya, di pertemuan baik offline maupun online berikutnya, kita bisa mengupas tuntas. Karena harapan saya, di waktu yang Allah berikan ini bisa memberikan kontribusi besar, khususnya bagi para guru.
Doakan saya mudah-mudahan memiliki kemampuan menjaga fisik ini dengan baik dan bisa bertegur sapa dengan Bapak Ibu secara langsung. Mudah-mudahan hadirnya buku The Art of Communication for Teacher ini menjadi wasilah keberhasilan kita dalam menjalankan amanah sebagai seorang guru. If you can dream it, you can do it. If you can do it, you can grow it. If you can grow it, you can share it. If you can share it, you can change it. Marilah kita ubah diri kita, diawali dari mengubah pemikiran kita. Semoga menjadi mimpi dan menjadi kenyataan. Terima kasih Bu Lucy atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih dan kami ucapkan selamat atas terbitnya buku yang luar biasa, hadiah ulang tahun ke-50 dari Pak Nur Rahman. Eh, apakah Pak Nur masih memberikan kesempatan untuk mungkin satu dari peserta untuk bisa bertanya? Boleh, silakan Bu. Oke, untuk Ibu Yuyun, Ibu Novi, dan Ibu Dian yang tadi akan mendapatkan hadiah buku ya Pak Nur ya? Betul Bu. Oke, hadiah buku di antara salah satu dari 50 judul buku yang sudah Pak Nur tulis ya, seperti itu. Sedangkan untuk challenge membuat video ini hadiahnya adalah mendapatkan kelas nanti beasiswa kelas salah satu ya Pak ya. Seperti itu mungkin yang berkaitan dengan buku ini begitu. Betul. Ibu Bapak juga boleh nanti kan di tag ya, ajak juga teman-teman Bapak Ibu untuk juga ikut ke dalam challenge ini. Jadi di luar yang hadir pada kesempatan ini juga boleh mengikuti challenge tersebut. Siap. Oke. Apakah ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu? Silakan, satu penanya lah. Silakan. Barangkali ada yang masih penasaran gitu dengan apa yang tadi sudah dipaparkan, walaupun sudah panjang lebar. Atau pertanyaannya adalah, kapan pelatihannya Pak? Oh, saya mau daftar nih. Oke, asik. Nanti kita akan sampaikan di grup ya Pak ya. Bapak Ibu, saya Betul lagi ya. Nanti yang belum masuk. di grup ya akan diinformasikan kegiatan-kegiatannya. Ya. Untuk Oke. pemesanan sudah bisa dimulai dari sekarang Bu ya. Gitu. Iya, betul. Siap. Nanti informasi semuanya akan disampaikan di sana ya. Silakan, ini ada satu orang penanya. Ini Bapak apa ya? Saya, Amali. Bu. Silakan Pak Amali. Permisi, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kali pemaparan dari narasumber. Ini kan ada apa ya kebiasaan baru gitu loh yang dicanangkan kementerian yang terkait dengan 7 kebiasaan itu. Ini apakah ada semacam pelatihan yang terkait dengan itu gitu? Atau dari Pak narasumber bisa memberikan saran gitu ya untuk sekolah-sekolah yang mau menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Begitu, terima kasih. Silakan Pak Nur. Baik, Bu Lucy saya tadi suaranya putus-putus. Barangkali Bu Lucy bisa menyimak tadi. Oh iya, jadi Bapak ini mengaitkan dengan program pemerintah sekarang ya, 7 kebiasaan anak hebat. Nah, apakah nanti ada pelatihannya begitu Pak, berkaitan dengan itu? Baik. Sebetulnya dunia komunikasi ini akan menjalar kepada semua elemen proses pendidikan, termasuk pada pendekatan deep learning yang hari ini sedang betul-betul digalakan. Dan ini menjadi poin ya, bahwa dunia komunikasi, dunia hypnoteaching, ini adalah bagian penguatan. Nah, nantinya bisa dikolaborasikan dengan berbagai aktivitas proses pendidikan melalui kemampuan komunikasi ini. Karena pada dasarnya, apapun kegiatannya ternyata tidak lepas dari kemampuan komunikasi. Tinggal nanti di mana sebetulnya penempatan komunikasinya, hal-hal yang harus kita siapkan untuk menyampaikan pada program 7 kebiasaan dari yang pemerintah sekarang sudah gulirkan, nantinya bisa dikolaborasikan, Pak. Jadi sebetulnya ketika kita memiliki kemampuan dalam dunia komunikasi, maka akan bisa menjalar kepada semua elemen dalam dunia pendidikan.
Dari kemarin juga ini pernah juga, ini sudah di opening juga di pelatihan materinya tentang public speaking, tapi kemudian dikaitkan dengan deep learning dan lain sebagainya. Karena ternyata kekuatannya semuanya bersumber pada kemampuan komunikasi dari guru itu tersebut. Yang nantinya berdampak pada kemampuan, pemahaman, dan perubahan pada peserta didik kita. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, bagaimana Pak Amali? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Oke. Oke, terima kasih. Baik. Sudah masuk Saya grup ingin guru? memberikan hadiah khusus juga buat Pak Mali. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Pak Amali nanti bisa menghubungi Pak Nur ya untuk hadiahnya, untuk mengirimkan nomor kontak dan alamat pengiriman. Oh ya. Baik, Bapak Ibu, nanti ada tambahan spesial sih sebetulnya ya dari saya di luar dari konteks buku ya. Lebih kepada materi dari Who Am I. Nanti ketika pelatihan itu saya akan memberikan fasilitas konsultasi secara gratis, Masya Allah. konsultasi grafologi. Jadi saya akan melihat karakter pada Bapak Ibu melalui tanda tangan dan tulisan tangan. Agar apa? Agar Bapak Ibu tahu kapasitas diri Bapak Ibu itu di mana. Jika ternyata termasuk orang yang aktif atau sensitif gitu, sehingga ketika kondisi itu kita sadari, kita bisa menerapkan itu, kita bisa menempatkan itu sesuai dengan kadar kemampuan diri kita, sehingga tidak ada bahasa terzalimi nantinya, karena kita sudah bisa menempatkan diri dengan baik. Begitu, Oke. bonus. Alhamdulillah. Wah, ada tambahan bonus ilmu lagi tuh nanti. Grafologi luar biasa. Membaca tulisan dan tanda tangan ya Pak ya? Ya, karakter. Karakter betul. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tidak ada lagi yang menuliskan chat di sini mau bertanya. Sudah terakhir Pak Amali ya. Tidak ada lagi nih. Sudah jam 10 juga, kasihan. Khawatir Iya besok betul. sahur terlambat. Besok mau sahur ya. Baik, alhamdulillah Rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiro sekali lagi kepada Pak Nur Rahman yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa berkaitan dengan buku yang ditulisnya ini. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dan tetap setia sampai detik ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Inscript menjadi jalan untuk salah satu ya, jalan Pak Nur bisa menerbitkan buku yang ke-50. Kemudian juga kepada Umi Alea yang sudah menyediakan room Zoom-nya dan Ibu Leni, terima kasih juga Ibu Leni yang sudah menyediakan fasilitas juga bagi kita ya. Terima kasih, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, selesai sudah kegiatan webinar dan launching buku dari Pak Nur Rahman ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita praktekkan di tempat masing-masing. Kita sampaikan juga mungkin kepada Bapak Ibu guru yang lain yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah jadi amal jariah juga ya buat Pak Nur. Dan untuk Amin. Bapak sekalian juga karena sudah bisa menyampaikan lagi kepada teman-teman guru yang lain. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya Lucy, mohon maaf apabila pada kesempatan hari ini masih juga ada kesalahan ya. Ini video saya sudah dicoba tadi mau dibuka tuh nggak bisa. Ngebuka tutup lagi nggak tahu kenapa nih. Tidak apa-apa lah. Sudah ada perwakilan wajah saya di situ ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi di grup guru inspiratif dan informasi-informasi yang lain berkaitan dengan pelatihan, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, insya Allah akan disampaikan di grup tersebut. Marilah kita tutup pertemuan pada kesempatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pak Ibu Nur Leni, Rahman. oke, jangan lupa mengisi daftar hadir ya, Bapak Ibu sekalian. Ibu Leni sudah foto dulu ini? Sudah ya? Bu, dibantu sama saya boleh? Oke, silakan. Yang Bapak Ibu yang bisa buka kamera, on cam, boleh silakan. Kita foto bersama ya. Silakan, Bu Leni.
untuk memotret. Izin ada 3 layar ya. Layar Oke, 1 dulu ya. silahkan. Siap. Ini tapi Pak Nurnya nggak kelihatan di mana ya Pak Nur? 1, 2, 3 layar berapa? Ya, 1, 2, 3. Di layar 1, sebentar Bapak. Sekarang layar 2 ya Bu Susi, mungkin ada yang bisa on Iya, cam. oke. Ada ya layar 2 ya. Baik, baik. Siap layar kedua. 1, 2, 3. Alhamdulillah banyak yang hadir ya Bapak Ibu ya. Sampai 3 layar ya. Iya, 60. Masih ada 60 Masih orang. standby ya pada jam 10 ya. Alhamdulillah, ya. Ya. Tadi ada sampai 70 yang hadir, Alhamdulillah ya. 1 layar lagi ya Bapak Ibu ya. Oh, layar terakhir ada ya. Siap Bapak Ibu layar ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah semua Bu Lucy. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Umi Alia sudah membantu take foto ya untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin nanti Ibu Bapak yang menulis buku ya. Kita launching bukunya dengan Iskrip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. terima kasih. Oh ya, terima kasih. Sehat Terima selalu. kasih semua Bu Lucy. Jangan sampai terlambat sahur. Iya, terima kasih Bapak. Izin Boleh silakan, silakan Bapak Ibu boleh live. Bu Lucy izin end meeting ya Bapak Ibu semua ya. Iya Bu, silakan.